welcome to my channel. Di sini perkenalkan kami dari kelompok parasitologi yang terdiri dari Meli Cahyati NIM 39, Dinda Yulia Putri NIM 46, Mutiara Pratnyani NIM 50, dan Nanda Dwi Agustina NIM 51. Di sini kami akan menjelaskan tentang Rhizopoda. Apa itu Rhizopoda? Rhizopoda berasal dari bahasa Yunani di mana yang artinya rhizoid adalah akar, podos adalah kaki. Jadi, Sarcodina atau Rhizopoda artinya protozoa yang bergerak menggunakan pseudopodia atau juga sering disebut dengan kaki semu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari Rhizopoda. Yang pertama, Rhizopoda berkembang biak secara vegetator dengan membelah diri. Yang kedua, kebanyakan hidupnya di air tawar dan air laut. Yang ketiga, makanannya diambil dengan cara fagosit. Keempat, hewan ini memiliki kaki semu yang berfungsi sebagai alat gerak dan alat penangkap massa. Yang kelima, kaki semu merupakan penjuluran dari sebagian protoplasma. Dan yang terakhir, geraknya disebut dengan gerak amoeboia. Ini ada beberapa klasifikasi Rhizopoda. Pertama, ordo Labosa, 2 ordo Filosa, 3 ordo Foraminifera, 4 ordo Heliosa, dan yang terakhir ordo Radiozoa. Selanjutnya ada ciri-ciri ordo. Yang pertama, ordo Labosa memiliki pseudopodia atau kaki semu yang pendek dan tumpul serta dapat dibedakan secara jelas antara ektoplasma dan endoplasma. Yang kedua, ordo Filosa memiliki pseudopodia yang harus mirip dengan benang dan juga berbentuk bercabang-cabang. Yang ketiga, ada ordo Foraminifera, memiliki pseudopodia yang panjang dan juga halus serta memiliki rangka tubuh dari zat kapur atau disebut dengan kalsium karbonat. Yang keempat, ada ordo Heliosa, memiliki pseudopodia yang berbentuk benang yang radien dan antar filamen yang tidak pernah bersatu membentuk jala atau anyaman. Dan yang terakhir ada ordo Radiozoa, memiliki rangka yang terbuat dari bahan silika. Selanjutnya, bagaimana sih cara dari produksi Rhizopoda ini? Caranya yaitu Rhizopoda berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dengan pembelahan biner. Pembelahan dimulai dari membelahnya inti sel menjadi 2, lalu diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Pembelahan ini menimbulkan lekuan yang sangat dalam yang lama-lama akan putus, sehingga terjadilah 2 sel anak. Kedua sel anak ini akan mengalami pembelahan biner lagi sehingga menjadi 4, 8, 16, dan seterusnya. Selanjutnya, pada keadaan yang tidak menguntungkan, Rhizopoda dapat mempertahankan hidupnya dengan membentuk kista, yaitu dengan tubuh yang inaktif berubah bentuk bulat sehingga membran plasmanya menebal untuk melindungi tubuhnya dari kondisi luar yang jelek. Jika keadaan luar sudah memungkinkan, misalnya tersedia cukup makanan, maka dinding kista akan pecah dan keluarlah Rhizopoda untuk memulai hidupnya kembali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang berhubungan dengan Rhizopoda. Yang pertama ada faktor habitat. Rhizopoda dapat ditemukan di berbagai habitat, antara lain air tawar, lingkungan laut, dan tanah. Mereka juga diketahui menghuni saluran usus hewan. Yang kedua ada makan. Rhizopoda adalah organisme heterotrofik, artinya memperoleh nutrisi dengan menelan dan menyerap bahan organik. Yang ketiga ada reproduksi. Rhizopoda terutama berproduksi melalui proses yang disebut pembelahan biner. Yang keempat ada kepentingan ekologis. Rhizopoda memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai, membantu memecah bahan organik mati, dan mendaur ulang nutrisi. Dan yang terakhir ada patogenisitas. Meskipun sebagian besar Rhizopoda tidak berbahaya, beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan lainnya. Inilah faktor-faktor yang berhubungan dengan Rhizopoda. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan Rhizopoda di Indonesia dalam bidang protozoologi atau mikrobiologi yang lebih luas? Beberapa bidang penelitian terkait Rhizopoda di Indonesia antara lain yang pertama ada keanekaragaman hayati dan taksonomi. Upaya penelitian berfokus pada identifikasi dan klasifikasi berbagai spesies Rhizopoda yang ditemukan di berbagai habitat di Indonesia, seperti perairan tawar, lingkungan laut, dan tanah.
Yang kedua, ada kajian ekologi. Para ilmuwan mempelajari peran risopoda dalam ekosistem Indonesia, termasuk interaksinya dengan organisme lain, dampaknya terhadap sirkulasi nutrisi, dan responnya terhadap faktor lingkungan. Yang ketiga, ada pemantauan lingkungan dan juga kualitas air. Risopoda dapat berfungsi sebagai indikator kualitas air. Para peneliti dapat mempelajari keberadaan dan kelimpahan risopoda sebagai cara untuk menilai kesehatan dan tingkat kontaminasi badan air di Indonesia. Dan yang terakhir ada penelitian medis dan kesehatan masyarakat. Risopoda tertentu seperti Entamoeba histolychita dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Risopoda memiliki berbagai peran dalam ekosistem, termasuk yang terdapat di Indonesia. Ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada dekomposisi. Risopoda berkontribusi terhadap dekomposisi bahan organik dalam ekosistem, menguraikan tumbuhan dan hewan mati menjadi senyawa lebih sederhana. Dengan melakukan hal ini, risopoda membantu mendaur ulang nutrisi kembali ke lingkungan. Yang kedua, siklus nutrisi. Risopoda berperan dalam siklus nutrisi dengan mengkonsumsi bakteri, alga, dan mikroorganisme lainnya. Melalui aktivitas makanannya, mereka melepaskan nutrisi kembali ke ekosistem, menjadikan tersedia untuk organisme lain. Yang ketiga, ada indikator spesies. Risopoda tertentu dapat berfungsi sebagai indikator kondisi lingkungan, perubahan kelimpahan atau keanekaragaman risopoda di habitat tertentu dapat memberikan gambaran mengenai kesehatan dan kualitas ekosistem tersebut. Dan yang terakhir, penelitian dan pendidikan. Risopoda memiliki kepentingan ilmiah dan dipelajari oleh para peneliti dan ilmuwan di Indonesia. Studi berkontribusi pada pemahaman tentang keanekaragaman hayati, ekologi, dan berbagai aspek mikrobiologi. Amuba adalah pemburu. Mereka menghancurkan Paramecia kapanpun mereka mendapatkan kesempatan. Setiap bagian dari membran amuba. Membran amuba mematikan bagai paramecium amuba yang bergerak cepat. Metode eksekusi sangat lambat dan metodis, kadang-kadang mengintai mangsanya. Kadang-kadang dengan sabar menunggu mangsa mendekat. Ketika waktunya tiba, polong semu kanan meluas dan menelan paramecium yang tidak curiga. Setiap pelukan berakhir dengan pembentukan vakuola makanan. Di ruang kecil yang mengerikan ini, paramecium pertama kali terjatuh, seolah bingung dengan keadaan barunya. Mungkin ini mirip dengan banyak tempat sempit yang dijelajahi paramecia pada hari-hari biasa saat mencari makan. Tetapi amuba yang terbungkus membran bukanlah tempat bagi paramecium. Vakuola makanan yang terbentuk dengan baik mungkin juga merupakan makanan. Amuba menyambut paramecium yang baru ditangkap dengan rentetan gunting molekuler secara perlahan sedikit demi sedikit. Paramecium dicerna oleh tim yang terdiri dari protein-protein kecil untuk amuba. Perhatian sekarang dapat beralih ke calon korban lainnya yang diburu dan dicerna tanpa berpikir dua kali. Tentu saja tidak pernah berpikir terlebih dahulu karena pembunuh bersel tunggal ini tidak punya otak. Menyukai paramecium yang menggantikannya. Tujuannya adalah untuk melarikan diri dan melakukannya dengan cepat. Namun, ketika kerusakan protein terakumulasi, kehidupan paramecium terkuras habis. Vakuola kontraktil berhenti memompa, gelombang sinyal lebih lambat, konstruksi protein terhenti dengan getaran terakhir. Paramecium mengakhiri satu kehidupan kecil lagi yang padam dari alam semesta oleh amuba yang lapar.
Paramecium sekarang menjadi kumpulan bagian-bagian amuba yang tak bernyawa. Saat nutrisi diangkut ke dalam sitoplasma, mayat paramecium menyusut hingga tidak ada lagi dan amuba tumbuh. Bagian-bagian paramecium sekarang menjadi bahan bangunan untuk proyek konstruksi amuba, seperti semua bentuk kehidupan yang digunakan amuba. Informasi yang disimpan dalam DNA, ia menyimpan resep RNA pembawa pesan untuk mikrotubulus dan protein pencacah. Ia merakit protein reseptor membran baru menggunakan asam amino dari mangsa mikroskopisnya, bahkan mungkin bereproduksi melalui mitosis. Amuba ditenangai oleh pembakaran gula yang mengambang di sitoplasma atau ratusan miniaturnya pembangkit listrik yang disebut mitokondria, menghasilkan energi yang tidak diandalkan untuk menghidupkan amuba. Seperti kebanyakan bentuk kehidupan amuba menukar oksigen dengan karbon dioksida yang masuk dari lingkungan. Berairnya oksigen memasuki mitokondria dan berpartisipasi dalam penghancuran glukosa. Limbah karbon dioksida meninggalkan amuba melalui membrannya. Kehidupan amuba adalah hasil dari tarian molekul yang kompleks. Molekul-molekul yang tak bernyawa bertabrakan dan seringkali tumbuh tersebut mengubah salah satu atau kedua molekul. Kita menyebutkannya kimia. Ini adalah dasar kehidupan. Sayangnya, bagi paramecium, tarian molekuler yaitu kehidupan amuba memerlukan persediaan makanan yang tetap. Dalam bentuk paramecium, paramecium kematian adalah harga yang tidak dibayar untuk kehidupan amuba.